Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak teacher, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, insya Allah anak teacher selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak teacher berjumpa kembali dengan teacher Susi di kelas 21. Nah, anak-anak teacher, kita kembali ke pelajaran tentang tema 2 dengan fokus pembelajaran yaitu matematika. Nah, masih dalam kompetensi dasar yang sama yaitu KD 34 menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Nah, materinya tentang perkalian dua bilangan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep perkalian ya nak teacher ya. Masih ingat apa itu perkalian? Ya, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Kita kembali mengingat pembelajaran minggu lalu ya. Nah, di sini ada contoh batu. Nah, di setiap kotak ada berapa batu anak teacher? Ya, di sini ada 4 batu pada setiap kotaknya. Nah, sekarang kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 3. Nah, bagaimana bentuk penjumlahan berulangnya? Ya, penjumlahannya 4 batu ditambah 4 batu ditambah 4 batu sama dengan 12. Nah, masih ingat kan bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, kita lihat dulu kotaknya. Ada berapa kotaknya? Ya, kotaknya ada 3 dan setiap kotak ada 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak pakai gambar? Nah, kita belajar tentang menentukan hasil penjumlahan berulang dari perkalian. Berarti kita tidak menggunakan gambar lagi ya nak ya. Nah, contoh soalnya dalam bentuk perkalian 2 dikali 6. Berarti berapa bentuk penjumlahan berulangnya? Iya, 2 kali 6-nya. Berarti 6 ditambah 6 sama dengan berapa nak? Iya, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, kita ulang lagi contoh berikutnya ya. Nah, sekarang ayo anak teacher kerjakan. 4 dikali 5. Berapa bentuk penjumlahan berulangnya? Ayo. Iya, nah 4 dikali 5, 4-nya kali 5. Berarti bentuk penjumlahan berulangnya 5-nya ada 4. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan berapa? Ayo hitung. Nah, hasilnya adalah 20. Nah, masih ada contoh berikutnya ya. Nah, sekarang 5 dikali 7. Artinya 5 kali 7-nya. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya berapa? 30. Lanjut. 3 kali 6. Berarti bentuk penjumlahannya 3 kali 6-nya. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Nah, itu bentuk perkaliannya. Kebalikannya bagaimana? Ya, sekarang bagaimana cara menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan berulang? Nah, di sini teacher akan bikin soal penjumlahannya dulu. Lalu bagaimana bentuk perkaliannya? Sekarang perhatikan ya anak teacher ya.
7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, bagaimana bentuk perkaliannya? Ayo. Pasti anak teacher bisa kan? Nah, sekarang kita hitung dulu berapa buah 7-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Ada 5 7-nya. Berarti bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 7. 5-nya dari sini ya nak ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan bentuk perkaliannya adalah 7. Berarti bentuk perkaliannya 5 dikali 7. Berapa 5 kali 7? Iya, 5 kali 7 sama dengan 35. Lanjut. Sekarang Pak Teacher perhatikan kembali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Ayo, bentuk perkaliannya berapa? Kita hitung dulu ya, 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 3. Berapa 4 dikali 3? Iya, 4 dikali 3 adalah 12. Lanjut ke contoh soal berikutnya. 9 ditambah 9 ditambah 9. Ada berapa 9-nya? 1, 2, 3. Bagaimana bentuk perkaliannya? Iya, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 9 sama dengan 27. Oke anak teacher. Nah, insya Allah anak teacher paham ya. Karena teacher sudah memberikan beberapa contoh soal bentuk perkaliannya dan bentuk penjumlahannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Apa materi berikutnya, nak? Iya, menyelesaikan permasalahan tentang perkalian. Nah, ternyata perkalian ini anak teacher akan sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di mana saja? Contohnya bisa di sekolah, bisa di rumah, atau di mana saja anak teacher berada. Jadi anak teacher harus bisa perkalian ya. Nah, sekarang teacher ada contoh soal bentuk perkalian. Nah, kita baca bersama-sama ya. Siti mempunyai 3 kaleng biskuit. Setiap kaleng memiliki 5 biskuit. Jumlah biskuit seluruhnya adalah berapa ya? Di sini Siti punya 3 kaleng biskuit. Nah, setiap kalengnya ada 5 biskuit. Jadi berapa jumlah biskuit seluruhnya? Nah, di sini teacher akan memberikan penjelasan dari bentuk perkaliannya. Ya, karena kita belajar tentang perkalian. Berapa tadi kaleng biskuitnya, nak? Iya, kaleng biskuit Siti 3. Setiap kalengnya berisi 5 biskuit. Berarti bentuk perkaliannya 3 dikali 5. Lalu bagaimana bentuk penjumlahan berulangnya? Iya, setiap kaleng ada mempunyai 5 biskuit. 5 ditambah 5 ditambah 5. Berapa ya hasilnya? Hasilnya adalah 15. Nah, semoga anak teacher paham ya. Teacher berikan lagi contoh soal berikutnya. Lani mempunyai 4 kotak pensil. Setiap kotak berisi 7 pensil. Berapakah banyak pensil Lani seluruhnya? Ulangi lagi ya nak. Lani mempunyai 4 kotak pensil. 4 ya. Setiap kotak itu berisi 7. Berapa banyak pensil Lani seluruhnya? Nah, ayo coba siapa yang bisa ya mengerjakannya. Nah, kita buat dulu bentuk perkaliannya. Ayo, silakan isi titik-titiknya, nak. Bentuk perkaliannya berapa? Iya, bentuk perkaliannya kita lihat dulu. 4 kotak pensil dikali 7 kotak dalam setiap kotaknya. Berarti bentuk perkaliannya 4 dikali 7. Nah, bagaimana bentuk penjumlahan berulangnya? Ayo, kerjakan nak. Nah, penjumlahan berulangnya berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7.
Lalu berapa hasilnya nak? Ya, hasilnya adalah 28. Nah, jadi anak-anak teacher, untuk soal cerita, anak teacher membacanya 2 kali atau lebih anak ya, supaya paham. Dan sering pula latihan mengenai penjumlahan berulang bagi anak-anak teacher yang masih belum lancar melakukan penjumlahan berulangnya. Nah, anak-anak teacher, hanya itu yang dapat teacher sampaikan. Sering-sering latihan matematikanya di rumah ya nak ya, dan kerjakan tugas yang teacher berikan. Teacher akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.